Heiner Aga Kareba. Ada quotes yang menarik, tidak ada mawar mekar sebelum waktunya, matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Tunggu saja, sebab apa yang menjadi milikmu pasti akan datang cepat atau lambat. Selamat menjadi saksi. Di awal kita melihat seorang bapak-bapak habis pulang merayakan wisuda kelulusan. Saya kira benar itu wisudanya, ternyata ia hanya mewakili kelulusan sekolah anak gadis cantiknya yang bernama Katie. Sebab dari kecil Katie ini mengidap penyakit langka bernama XP. Inti dasar penyakit ini ialah sensitivitas terhadap sinar matahari. Kapan Katie ini terpapar, maka ia akan terkena kanker kulit, mengalami kegagalan otak, bahkan berujung kematian. Begitu ngerinya penyakit XP ini, Nar. Katie ini tinggal berdua dengan ayah tercintanya sebab ibunya telah mendahului mereka saat Katie masih kecil. Jauh ke belakang, Katie hanya menghabiskan hari-harinya di kamar, tepat di lantai atas rumahnya. Terdapat jendela besar di sana yang sewaktu-waktu Katie sangat leluasa melihat orang-orang yang lewat melalui jendela. Katie ini juga mempunyai seorang sahabat bernama Morgan. Ketika usianya masih belasan tahun, suasana hati Katie sudah digerakkan dengan benih-benih cinta melalui jendela besarnya. Katie terpikat dengan seseorang yang bernama Charlie. Setiap hari Katie ini melihat Charlie lewat main seluncuran, di mana ini adalah salah satu rutinitas Katie selain pandai main gitar dengan suara indahnya. Bahkan hingga sekarang di usia remaja, Katie tiada hari ia lewatkan tanpa menguntit Charlie dari atas jendela besarnya. Dan itu sama sekali tidak disadari oleh Charlie jika dari kecil hingga usianya sekarang ada gadis cantik yang diam-diam mengaguminya dari balik jendela. Untuk melabur kesuraman di malam hari, Katie biasanya izin ke ayahnya ke sebuah stasiun kereta. Di tempat inilah Katie selalu menghibur diri, menikmati udara malam sambil memainkan gitar diiringi suaranya yang syahdu. Banyak dari mereka yang terkesan mendengarnya bernyanyi. Orang-orang pada merapat memberinya apresiasi. Alunannya menyebar ke seluruh ruang-ruang malam. Lalu dari kejauhan ada seorang pria memandanginya begitu samar, namun perhatian pria itu hanya terus berpusat ke arah Katie sebab jiwanya seakan ditarik oleh petikan gitar serta suara indahnya Katie. Dengan penuh rasa penasaran, pria itu perlahan ke arah Katie hingga Katie pun menyadarinya. Siapa yang menduga jika pria ini ternyata adalah Charlie, orang yang diidam-idamkan Katie dari kecil itu. Makanya ia canggung dan langsung bergegas pulang. Saking tergesa-gesanya Katie sampai ia lupa dengan buku hariannya. Charlie pun mengambilnya, siapa tahu di suatu waktu mereka dapat dipertemukan kembali kan. Besoknya ketika sahabatnya Morgan jalan-jalan ke rumahnya, Katie langsung memberitahu jika semalam ia habis bertemu dengan seorang pria di stasiun. Kebetulan pria itu adalah cinta pandangan pertamaku. Morgan memberitahu jika memang orang itu diciptakan untukmu, maka semesta akan memberi jalan dekapan. Tak lama Katie pun menyadari jika buku hariannya ternyata ketinggalan di stasiun semalam. Ia pun sangat memohon ke Morgan untuk membantunya. Lalu sekarang Morgan terlihat sudah tiba di stasiun untuk mencari buku harian Katie. Kebetulan ia melihat buku itu digenggam oleh seorang pria yang pastinya itu si Charlie datang mencari Katie untuk mengembalikan buku tersebut. Morgan mengetahui jika Katie begitu mengagumi pria ini. Seketika terlintas ide di kepalanya untuk mempertemukan Katie dengan Charlie di malam hari di tempat yang sama di stasiun kereta. Jelas Katie di sini kaget dan sangat deg-degan sebab Morgan telah menjebaknya. Ia pun langsung menelpon Morgan yang sementara lagi kerja. Katie marah-marah, katanya ia sangat malu meminta buku itu ke Charlie dan akan langsung pulang saja. Namun tak lama Charlie ternyata melihatnya. Mau tidak mau ya Katie harus menghadapi rasa gugupnya di sini. Oh my. Wow, you exist.
Wait, can I walk with you? Yeah. Keren juga si Charlie ini, ya berusaha bersikap agar Katie lebih percaya diri dan merasa terjaga. Sambil ngobrol-ngobrol, Charlie mengantar Katie pulang ke rumahnya. Iya, meski Katie di sini masih amat canggung, namun ia tidak bisa menyembunyikan raut bahagianya bisa berdampingan dengan Charlie di malam yang sunyi. Lelaki yang selama ini ia idam-idamkan, bahkan itu dari sejak 11 tahun yang lalu. Iya, jendela kamarnya telah jadi saksi. Really busy during the day. So I can be free at night. Saat-saat inilah Morgan merasa berhasil menjadi sahabat yang baik. Ia akan selalu berusaha agar sahabatnya Katie yang mengidap penyakit XP langkah ini harus tetap tersenyum bahagia dan berhak mendapatkan cinta sejatinya. Jadi, hey Katie, kedepannya harus lebih percaya diri lagi ya, ucap Morgan. Dan karena sebentar malam kebetulan sahabat Morgan akan mengadakan sebuah pesta, Morgan pun memaksa Katie untuk menghubungi Charlie dan mengajaknya ke sana juga, sebab dengan itu mereka berdua bisa kenal lebih dekat lagi kan. Namun apa kata Katie, ia tidak akan mau ngechat Charlie duluan, biasa gengsi seorang wanita. Tapi karena Morgan terus memaksa, Katie pun memberanikan diri dan ngechat duluan. Charlie melihat pesan ajakan dari Katie, seketika senyum-senyum sendiri. Setelah mengiyakan pesan ajakan Katie itu, barulah Charlie menyadari jika ternyata yang ngompol semua ikan tangkapannya di belakang pada lompat-lompat ke laut. Nah, tiba di malam hari, siap-siaplah Morgan dan Katie. Nampak begitu anggun Katie mengenakan gaun kuningnya sampai ayahnya sendiri terperengah melihatnya. Lalu berangkatlah mereka berdua dan menemui Charlie. Charlie hanya bisa menganga melihat kecantikan Katie malam ini, seakan-akan mulutnya dibisukan oleh rasa kagum. Hingga kini mereka telah sampai di pesta yang kita maksud. Katie yang baru pertama kali melihat lingkungan seperti ini dalam hidupnya hanya bisa dipenuhi rasa heran. Morgan yang cukup mengerti situasi langsung menepi. Tanpa ragu, Charlie langsung memberi Katie sentuhan kasih dan mengajaknya berdansa. Bahagia sekali Katie, tak terkecuali dengan Charlie sendiri. Pesta sedang asik-asiknya, mereka berdua malah lari ke pelabuhan. Mungkin maksudnya ingin lebih bebas dan leluasa mengekspresikan keinginan-keinginan hati mereka berdua. Pada kenyataannya, Charlie mengajak Katie ke sini karena ia ingin memperlihatkan tempat ternyamannya jika pikirannya sedang kacau. Charlie mengajak Katie naik ke salah satu kapal untuk merasakan sentuhan angin sepoi-sepoi. Ketika para buaya sudah asik menari-menari di bawah kapal, entah kenapa tatapan Katie begitu amat tajam tertuju ke Charlie. Jelas Charlie di sini berusaha untuk peka oleh situasi. Ia pun perlahan mulai mendekap Katie. Katie tetap memasrahkan diri hingga terjadilah satu kecupan mesra dari kedua anu mereka. Getarannya amat dahsyat hingga membuat kawanan katak dan buaya-buaya di bawah kapal pada pingsan. Tak selang lama, kini Charlie telah mengantar Katie pulang ke rumahnya, sedang Morgan ia buang begitu saja. Saking bahagianya mereka ini Sebelum Katie turun dari mobil, Charlie sempat mengajaknya untuk kembali jalan besok. Namun kata Katie, ia sangat sibuk jika siang hari. Padahal apa itu hanyalah alasan Katie, sebab memang ia adalah penderita XP Kanner. Katie ini sangat takut Charlie mengetahui penyakit yang dideritanya. Tiba di malam berikutnya, sesuai janji mereka berdua, di malam ini akan kembali kencan. Katie pun izin ke babenya. Harusnya ia tidak akan dilarang karena memang ayahnya ini sangat mengutamakan kebahagiaan Katie sekarang. Yang jelas Katie tahu batasan, dan satu yang paling penting, Katie harus pulang sebelum pagi hari tiba, karena kalau sampai ia terpapar sinar matahari maka selesai sudah. Malam yang begitu bersahabat, Charlie mengajak Katie ke tepi pantai sambil menikmati keindahan bintang-bintang di langit.
Setiap malam mereka menghabiskan waktu sama-sama sampai di suatu waktu Charlie kembali mengajak Katie tamasya. Ia mengajak Katie naik kereta. Kebetulan ini kali pertama Katie naik kendaraan panjang seperti ini dan itu sangat menyenangkan katanya. Charlie mengajak Katie keliling-keliling kota, nonton konser musik. Katie berkata jika semasa hidupnya baru kali inilah ia merasakan kebahagiaan paling dahsyat. Setelah nonton konser, mereka lanjut ke tepi sungai. Pokoknya malam ini harus dipuaskan, kata Charlie. Namun sungguh tidak adil rasanya jika Katie tidak memainkan senar gitarnya saat ini. Charlie terus memaksa Katie agar menyanyikan satu lagu untuknya hingga akhirnya Katie benar-benar mau dan mulai bernyanyi sambil menari seolah-olah ia burung merak sedang mencari simpati pejantannya. Tak disadari begitu banyak orang mendekat mengerumuni Katie. Mereka semua pada terhibur dan hanyut dalam alunannya, tak terkecuali dengan Charlie sendiri. Sudah agak larut, kini mereka berdua telah balik menaiki kereta dan saya kira Charlie akan langsung mengantar Katie ke rumahnya. Ternyata mereka lanjut ke dermaga. Katie merasa tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini yang tak akan mungkin datang kedua kali. Ia pun mengajak Charlie untuk berenang bareng. Kata Charlie tidak usah, airnya terlalu dingin lagian. Mereka berdua memang tidak membawa pakaian ganti. Kata Charlie, bagusnya kalau kita berenang di siang hari saja. Namun ketika Katie turun ke pantai dan mengupas semua kulit paling luarnya, tak pikir panjang Charlie langsung membukanya juga. Terpental-pental jagungnya turun ke air hingga menikmati kebahagiaan yang akan terus tercipta dan akan terus mengalir. Setelah berenang, mereka lanjut bersanding di pantai sambil menikmati hangatnya api unggun. Seakan-akan mereka berdua melupakan segalanya termasuk waktu. Lalu ketika Charlie berkata jika tak lama lagi keindahan matahari terbit akan sama-sama kita saksikan dari pantai ini, jelas Katie sangat-sangat terkejut apalagi ketika ia melihat arlojinya di mana jam telah menunjukkan pukul 4.50. Sialnya jarak rumah Katie dari pantai ini tuh cukup jauh. Lantas dari sinilah semua konflik besar mulai bermunculan. Katie, wait. Oh my God. Katie! Katie, what the hell is going on? You have to speed faster. Okay. Katie! 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 Get in there, move! Let's move! What happened? You can't go in the sun at all. She's sick. She has XP. Can kill her. I'm sorry. Katie. Disinilah Charlie baru mengetahui jika Katie ternyata mengidap penyakit langka. Bukan cuma langka saja, namun sewaktu-waktu mampu merenggut nyawa Katie jika ia sampai terpapar sinar matahari. Setelah bertahun-tahun Katie menjalani hidupnya yang malang, di pagi inilah ia ternyata telah terpapar sinar matahari ketika hendak masuk ke rumahnya dengan penuh ketakutan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Katie telah dibawa oleh ayahnya ke rumah sakit yang khusus menangani penyakit XP yang dideritanya. Morgan setia menemani sahabatnya. Lalu ketika Katie telah diperiksa oleh dokter, terdetek dirinya betul terpapar sinar matahari dengan tercatat kurang dari 2 detik saja. Kedepannya dokter sangat berharap moga-moga gejala yang ditakutkan tidak terjadi pada Katie, mulai dari kejang otot, gemetaran tak terduga, kehilangan fungsi motorik, kanker kulit, di mana semua pernyataan itu jelas membuat ayah Katie begitu khawatir. Namun dokter berkata jika memang terjadi apa-apa nantinya, silahkan kembali ke rumah sakit dan itu jangan sampai ditunda-tunda, katanya. Charlie di rumahnya hanya bisa merasa bersalah sebab darinya lah semua kekacauan ini hadir. Takut bercampur rasa bersalah juga, Charlie mulai searching di internet apa itu penyakit XP sebenarnya. Setelah Charlie menelaah beberapa artikel perihal penyakit langka itu, seketika ia sesak sebab ujungnya dapat merenggut nyawa bagi penderitanya. He's gonna get her. I'm not gonna be the one who hurts him.
Singkat kisah, beberapa hari telah berlalu, Katie dan Charlie tidak pernah ketemu lagi. Ayahnya telah melarang pertemuan itu. Lalu sekarang Katie betul-betul menghabiskan hari-harinya di dalam kamar. Beruntung Morgan selalu ada untuknya. Kondisi ini membuat Katie banyak mengeluarkan air mata, terlebih ia juga pasti sangat merindukan Charlie, yang pastinya Charlie sekarang sudah menyalahkan dirinya sendiri di sana. Katie mencoba kembali memetik gitarnya, namun ia heran kenapa tangannya tiba-tiba terasa kaku padahal ia terpapar sinar matahari kurang dari 2 detik saja. Sampai di suatu waktu Niner, setelah Katie habis melakukan pemeriksaan ulang sekaligus tes darah, ibu dokter datang ke rumah ayah Katie untuk memberitahu hasil tes yang sebenarnya. Meski begitu sungkan, tapi mau tidak mau dokter harus berkata jujur dan memberitahu ayah Katie hasil tesnya. Sambil nangis, dokter berkata jika otaknya mulai berkontraksi, itu artinya nyawa Katie sudah di ujung tanduk. Everything I was supposed to do. And she begged me for things that she had every right to. Wah, tak disangka Katie ternyata menguping semua pembicaraan mereka dari atas kamarnya. Hari demi hari Katie hanya bisa terus meratapi takdir hidupnya. Morgan melihatnya juga sudah tidak tahu harus ngapain lagi agar Katie sahabatnya bisa sembuh. Sampai di suatu malam Katie tak sengaja melihat ayahnya sedang menyendiri dan memandangi foto-foto anaknya Katie. Disinilah Katie makin menyadari jika mau tidak mau ia harus siap menerima kenyataan pahit hidupnya dan mulai berusaha untuk selalu terlihat kuat dan baik-baik saja di hadapan ayahnya. Padahal tubuhnya tidak bisa berbohong, ia sudah terlihat sangat pucat persis vampir kehausan. Sampai akhirnya Katie mengajak ayahnya untuk cerita-cerita serius sambil menitihkan air mata. Go out there and, start traveling the world again. And find someone. I really want you to have this happy. For these incredible adventures. That's the best part. Okay. Tak lama, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Charlie datang untuk meminta maaf sekaligus memastikan bagaimana kondisi Katie sekarang. Baiknya, ayah Katie di sini tidak marah dan malah mendukung mereka berdua. You exist. We were never gonna work. You, me, we. So, we don't win in the end. Goodbye. Entah kenapa Katie mengucapkan selamat tinggal di sini. Charlie mendengarnya hanya berusaha menanggapi semua itu dengan senyuman harapan. Sekarang tiada malam mereka lewatkan dengan skat, seakan-akan Katie ini telah mengetahui garis akhir hidupnya di dunia. Ia betul-betul ingin menghabiskan hari-harinya dengan lelaki yang ia cintai, ia sayangi, ia kasihi selama ini. Charlie maksudnya. Lalu ayahnya hanya bisa memasrahkan diri ke semesta apapun yang terjadi pada Katie nantinya. Sampai di suatu malam Katie kembali mengajak Charlie melihat keindahan bintang-bintang di pelabuhan. Dan di momen inilah Katie baru memberitahu Charlie jika sudah 11 tahun aku menunggumu berjalan melalui jendelaku, di mana itu adalah bagian terbaik dari hari-hariku selama ini. Mendengar itu Charlie cukup terkejut lalu berkata jika kita telah bersama saat ini maka tidak satupun alasan untuk tidak bahagia Katie. Sampai tiba di suatu hari Katie sangat-sangat memohon pada ayahnya agar diberi izin untuk menikmati terik matahari yang terakhir kali baginya. Meskipun amat terpaksa, namun ayah Katie yang sudah mengetahui kenyataan mau tidak mau ia harus memenuhi keinginan terakhir anaknya. Lalu kini mereka telah mengantar Katie keliling-keliling pelabuhan. Charlie setia ngikut di belakang. Cause I have seen about my mind. Whole life to feel this. Where I stand and where they stood. 'Cause people I will never know. But if I
Pada akhirnya Katie telah pergi meninggalkan orang-orang yang menyayanginya. Semuanya hanyalah tinggal kenangan. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Katie ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. Strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.